Hai semuanya, saya Harjun Kwindo, mahasiswa semester 2 dari Perguruan Tinggi Swasta STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Yeay! Baiklah, jadi pada malam ini saya akan berbagi kepada Anda semua tentang e-commerce atau online shop. Apa itu e-commerce atau online shop? Online shop merupakan suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Jadi, di sini jika kita ingin membeli barang, kita tidak bertemu dengan penjualnya secara langsung, melainkan hanya dengan menunjukkan gambar barang yang mau kita beli. Sama dengan usaha lainnya, online shop juga mempunyai tingkatan-tingkatan dalam pengoperasiannya. Apa saja tingkatan-tingkatannya? Tingkatan yang pertama, supplier. Apa itu supplier? Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan, memasukkan, dan memberikan atau menyediakan suatu produk tertentu. Terus yang kedua, tingkatan kedua adalah reseller. Apa itu reseller? Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier, di mana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier. Tingkatan yang ketiga atau yang terakhir adalah dropshipper. Apa itu dropshipper? Dropshipper adalah seseorang yang melakukan atau memamerkan, memajang gambar atau foto kepada calon pembeli. Jadi dia bukan merupakan pegawai dari si supplier. Dia hanya berfungsi sebagai orang yang menyediakan atau memamerkan barang dari orang yang menjual barang itu. Jadi nanti kalau ada orang yang mau beli, maka Anda hanya cukup mengabari orang yang memiliki barang tersebut, terus dikirim kepada orang yang mau beli tadi. Selain hanya memamerkan atau memajang gambar atau foto kepada calon pembeli, dropshipper juga mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, mendapat untung atau fee atas jasanya memasarkan barang milik. Jadi, jika kamu bertugas atau mempunyai peranan sebagai dropshipper, kamu mendapat keuntungan jika ada pembeli yang membeli barang yang kamu pamerkan berdasarkan foto atau gambar. Terus yang kedua itu adalah tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini. Ya, di bagian ini kita hanya perlu memamerkan gambar atau foto. Kita tidak perlu memerlukan tempat penyimpanan, misalnya untuk menyimpan barang-barang dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah kita tidak perlu menyediakan gudang atau barang dan kantor. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu menyediakan barang atau kantor atau gudang untuk menyimpan barang-barang. Tidak seperti supplier ya. Terus yang terakhir atau yang keempat itu adalah kita dapat terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk. Jadi dalam bagian ini, jika ada barang terjual, maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendistribusikan atau mengantar produk atau barang yang sudah dibeli. Jadi itu adalah tugas dari si supplier. Jadi itulah dia tingkatan-tingkatan dari online shop yang terdiri dari supplier. Yang pertama, tingkatan pertama, orang yang menyediakan produk atau barang. Terus yang kedua adalah reseller, yaitu orang yang menjualkan kembali produk atau barang dari si supplier ini, tapi dia tidak menjadi pegawai dari si supplier. Terus yang ketiga adalah dropshipper, yaitu orang yang bertugas hanya memamerkan atau memajang produk melalui gambar atau foto kepada calon pembeli. Oke, jadi baiklah, tadi itu dia penjelasan tentang tingkatan pengoperasian dalam online shop. Selanjutnya kita akan membahas tentang kategori-kategori apa saja barang yang banyak dijual di online shop. Maksudnya itu adalah barang-barang yang memiliki penjualan retail terbanyak. Yang pertama itu adalah barang-barang yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan. Terus yang kedua itu adalah pakaian, terus barang elektronik,
kebutuhan kantor seperti ATK, alat tulis kantor, pena, spidol, terus aksesoris seperti anting-anting, gelang-gelang, buku, CD, PCD, peralatan rumah tangga, terus produk handmade, makanan, dan lain-lain. Jadi, dalam online shop kita juga harus pintar-pintar atau pandai-pandai dalam menentukan atau menjual produk atau barang yang memiliki retail atau penjualan terbanyak yang banyak dibutuhkan oleh orang-orang. Oke, selanjutnya. Jadi, setelah proses jual beli dalam online itu terjadi atau sepakat antara terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, gimana sih cara kita membayar kepada penjualnya? Oke, jadi ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online, yaitu yang pertama adalah transfer bank. Apa itu transfer bank? Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang ditunjuk sebagai penerima transfer. Oke, jadi dalam transfer ini kita melakukan transfer antar bank ya. Kita tidak perlu bertemu dengan penjualnya, hanya cukup mentransfer berapa nominal yang harus kita transfer sesuai dengan barang yang kita pesan. Terus yang kedua itu adalah jasa pengiriman uang secara online, yaitu pengiriman atau penerimaan uang secara cepat yang dilakukan lintas negara dalam satu negara. Berarti cara yang kedua ini digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar, bisa melewati satu negara ya. Jadi dalam mencakup daerah yang sangat luas. Nah, terus yang ketiga adalah rekening bersama atau rekbar. Apa itu rekening bersama atau rekbar? Yaitu adalah suatu instansi atau perusahaan yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online. Jadi dalam cara yang ketiga ini, rekbar atau rekening bersama, dibutuhkan suatu instansi atau perusahaan yang berfungsi sebagai perantara. Terus yang keempat itu adalah COD, cash on delivery. Jadi dalam COD ini kita membayar uang atau membayar harga barang yang dibeli itu dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya, tapi sesuai dengan tempat yang sudah dijanjikan atau sudah disepakati sebelumnya. Misalnya itu saya ingin membayar barang yang saya beli ya. Tempatnya itu di Jalan Mangga RT 3 nomor 2. Jadi nanti orang yang mengantar barangnya itu sesuai dengan tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya, sesuai dengan yang saya janji atau saya minta. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau orangnya sudah sampai, saya juga sudah tiba atau sudah sampai di sana, penyerahan atau pembayaran itu dilakukan secara bersamaan sesuai dengan barang yang diterima. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana caranya owner online shop itu melakukan gimana caranya melakukan supaya pembelinya itu percaya, mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap ownernya. Apa saja yang harus dilakukan owner? Yang pertama itu adalah info produk. Apa itu info produk? Info produk kita harus memberitahukan atau memberi info kepada konsumen atau calon pelanggan kita terhadap produk yang kita jualkan, kepada produk yang kita distribusikan atau kita perjualkan. Perlu ada informasi tentang barang yang jelas dan cukup rinci, karena calon konsumen itu tidak bisa langsung memegang dan melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Jadi informasi dalam info produk ini itu mencakup pilihan warnanya, warna apa saja yang ada dalam produk itu, terus ukurannya, bahannya, dan info pengecekan jumlah barang yang tersedia, masih adakah stok di dalam tempat gudangnya. Terus yang kedua itu adalah harga yang kompetitif. Oke, jadi dalam online shop ini banyak sekali pedagang-pedagang atau owner online shop atau owner pedagang lain yang juga menjualkan produk. Bisa saja produk itu sama dengan produk yang kita jualkan. Makanya dalam hal ini harga itu harus membandingkan harga atau harus bersaing. Kita itu mempersaingkan harga dengan owner lain.
Terus yang ketiga itu adalah jasa pengiriman. Dalam jasa pengiriman ini kita bisa melakukan dengan cara goseng atau dengan cara menyewa orang untuk mengantarkan barang. Terus kita juga bisa melalui pengiriman seperti Tiki, JNE, Pos Indonesia. Terus termasuk beberapa jasa pengiriman barang yang direkomendasikan lainnya. Banyak sih cara-cara kita mengantarkan barang. Terus karena calon pembeli itu dapat mengecek sendiri ongkos kirim. Ya, dengan melalui jasa-jasa pengiriman seperti ini, maka konsumen dapat mengecek sendiri berapa harga barang atau biaya pengantaran barangnya itu. Terus yang keempat adalah membuat jasa kurir sendiri. Oke. Jadi dalam kali ini atau dalam hal ini kita itu ada suatu jasa antar barang sendiri ya. Misalnya ada orang memesan barang kepada kita, maka kita tidak perlu lagi melakukan pengiriman seperti Tiki, JNE, hanya cukup dengan jasa kurir sendiri untuk melayani pengiriman lokal. Misalnya di kota Jabodetabek saja, maka dalam hal ini pengiriman barang itu yang dengan cara kurir kita sendiri kita lakukan dengan cara yang berada di wilayah atau daerah yang kita tempati. Oke, baiklah semuanya. Jadi itulah dia pembahasan tentang online shop atau e-commerce. Apa saja hal yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap owner online shop. Gimana caranya itu dia memamerkan atau memasarkan produk atau barang-barang yang dijualnya, dan apa itu pengertian online shop atau e-commerce. Terus gimana cara kita itu melakukan pembayaran kepada penjual terhadap barang yang sudah kita beli di online shop. Terus gimana cara kita itu cara owner online shop itu mengantar barang yang sudah dibeli kepada calon pembeli. Dan saya harap semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua tentang online shop. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dalam pembahasan dampak positif dan negatif dari online shop. Bye-bye.